Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun saja berada. Di sore hari ini kembali lagi bersama kita Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam kegiatan Bacerito Pengawasan. Pada kesempatan hari ini saya kedatangan seorang tamu, tokoh masyarakat dan juga akademisi, yaitu Dr. Ajo Ari Effendi Iskandar atau akrab dipanggil Ajo. Selamat sore Ajo. Selamat sore Andi Dabiwa. Oke. Agak gugup juga saya jadinya nih. Santai saja, santai, slow. Oke, sahabat Bawaslu, pada kesempatan hari ini kita berbicara terkait tentang pengawasan partisipatif yang beberapa hari yang lewat, dan tadi kita selalu mensosialisasikan pengawasan partisipatif pemilu untuk menghadapi Pilkada 2024. Nah, mungkin sebelum saya berbincang-bincang sama Ajo, saya nyapa Ajo dulu. Gimana kabarnya Ajo? Alhamdulillah baik Adi Dabiwa dan pemirsa channel Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman semua. Harapan kita tentu kita semua sehat selalu. Oke. Ini Jo, pertanyaan yang kita mau bertanya sama Ajo terkait tentang pengawasan partisipatif. Itu sejauh mana perannya masyarakat atau kita libatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif? Ya, kalau menurut pandangan saya ini memang sebuah agenda besar sebenarnya ya, mendorong sebuah gerakan bersama, melibatkan masyarakat secara luas ya, bagaimana kemudian masyarakat terlibat aktif dalam mengawasi proses politik pemilu ya, mengawasi keterlibatan semua unsur di dalamnya agar kemudian target output utamanya itu adalah terselenggaranya pelaksanaan pemilu dan pilkada yang berkualitas. Iya. Berkualitas tentu artinya berintegritas, jujur, adil, ya kan, sehingga kemudian mendapatkan kepercayaan publik yang maksimum dari semua khalayak. Tapi menurut saya memang ini sebuah agenda yang butuh kerja keras, ya. Butuh kerja keras, terutama di kalangan penyelenggara, mengajak orang untuk aktif terlibat secara partisipatif dalam dinamika tantangan kekinian, ya, dalam proses pemilu dan pilkada. Itu saya kira memang tidak gampang. Saya mencermati bahwa orang terlibat dalam urusan sosial saja misalnya ya, urusan sosial kemasyarakatan sekarang menghadapi tantangan itu untuk mendorong orang terlibat aktif, apalagi ini urusannya adalah urusan politik dan kepemiluan. Ini tantangan kita. Tentu dalam konteks ini saya yakin Bawaslu maupun KPU tentu sudah punya rencana-rencana strategis, rencana-rencana aksi yang kemudian gerakan partisipatif ini bukan hanya sebatas jargon, tapi sesuatu yang menjadi sebuah gerakan nyata dalam masyarakat. Hari ini memang banyak hal yang sudah berubah ya. Kita selalu mendengar bahwa politik sekarang berbiaya tinggi. Ya. Kadang-kala kita juga selalu dihadapkan kepada soal uang dan politik ya. Jadi kadang-kala dalam pandangan masyarakat stigma itu kadang-kadang sudah terbentuk ya. Harus ada uangnya baru ada aksinya kan itu. Betul. Nah, sekarang kan itu yang sedang dilakukan oleh Bawaslu ya. Yang dilakukan oleh KPU, bagaimana masyarakat terlibat secara partisipatoris. Ya. Ini tantangan kita. Saya kira tentu harus dimulai dengan membangun trust ya, trust
masyarakat terhadap penyelenggara sendiri. Tentu kita harus membuka diri, memperlihatkan sikap-sikap ketauladanan, memperlihatkan sikap-sikap yang terbuka sehingga mereka percaya bahwa ini semua harus dikerjakan secara bersama. Itu yang mesti harus dibenahi dari dalam sehingga kemudian gerakan ini mendapat simpatik memang dari publik masyarakat ya. Nah, itu satu yang jadi catatan kita. Yang kedua, selain pembenahan dari dalam, memang KPU saya kira ataupun Bawaslu ya memang harus juga kreatif ya. Bagaimana cara agar kemudian gerakan partisipatif ini mendapat respon positif dari masyarakat. Tentu harus ada upaya-upaya kreatif, misalnya memberikan penghargaan, reward ya kan, dalam bentuk misalnya memberikan penghormatan kepada mereka yang memang kemudian terlibat secara aktif. Saya mungkin paham ya bahwa gerakan ini penting dilakukan karena memang rasanya menurut saya tidak cukup mengawasi setiap aktivitas pemilu itu, apalagi tujuannya untuk memberi ruang yang semakin sempit terhadap praktik money politik. Tidak hanya bisa cukup dilakukan oleh penyelenggara ya. Tentu dibutuhkan keterlibatan warga, keterlibatan masyarakat sipil agar kemudian proses ini betul-betul bisa diawasi secara maksimum ya. Paham kita soal bagaimana agenda ini dimaksudkan untuk benar-benar kemudian masyarakat terlibat secara aktif, tidak hanya memberikan suaranya, tapi memastikan bahwa proses suara yang diberikan itu benar-benar sampai pada maksudnya gitu. Ini beberapa PR saya kira yang perlu dirumuskan aksi-aksi konkret yang kreatif sehingga kemudian respon gerakan membangun kesadaran partisipatif itu mendapat tempat di khalayak publik. Iya, ini terkait kita sudah ada banyak metode-metode yang kita lakukan terkait masalah pengawasan partisipatif seperti kampung pengawasan, lapau pengawasan, pojok pengawasan, dan juga ada sekolah kader pengawasan partisipatif gitu. Nah, Abang Ajuari sebagai tokoh masyarakat dan akademisi, bagaimana saran atau masukan program-program apa saja yang program yang bagus untuk Bawaslu melakukan pengawasan partisipatif ini? Ya memang yang pertama tentu membangun gerakan partisipatif itu kan dimulai dengan membangun kesadaran politik ya. Kesadaran politik masyarakat, tentu dengan program-program pendidikan politik ya, pendidikan pemilih ya. Bahwa yang kita kampanyekan bersama secara luas itu bagaimana menjadi pemilih yang baik ya, bagaimana menjadi warga negara yang baik, bagaimana agar suara politik yang diberikan itu memang berkualitas. Kan dorongan nilai-nilai moral itu yang harus selalu dikampanyekan ya. Tentu kampanye pendidikan politik, tapi yang kemudian yang jadi upaya yang mesti dilakukan juga bagaimana kemudian setelah mereka sadar mereka mampu melakukannya. Pengawasan itu kan ujungnya ada laporan ya, ada catatan, ada tidak lanjut ketika dia menemukan terjadi penyelewengan, terjadi pelanggaran, terjadi manipulasi. Tentu kita harap peran-peran masyarakat yang terlibat di pengawas partisipatif itu mampu melaporkan. Tapi problemnya kan memang ada bagian-bagian yang kadangkala ini membuat warga negara, citizen gitu khawatir misalnya. Kalau saya laporkan nanti dia merasa mungkin tidak ada regulasi yang menjamin mereka bisa aman, terlindungi dan macam-macam. Ini problem. Ini kan sebuah tantangan yang mesti harus juga diselesaikan. Bagaimana kemudian ketika mereka aktif, gitu, mereka terlibat,
sebagai kader pengawas partisipatif, dia mendapat ruang, tempat, dan merasa ini bagian yang penting, ini sebuah kesadaran yang baik. Tapi juga di sisi lain dia merasa juga mendapat kenyamanan gitu, dalam arti dia tidak tertekan, dia tidak takut. Ini kan sebagian tentu harus diselesaikan dengan regulasi-regulasi yang bisa menjamin melindungi dia sekalian. Iyalah, saya nggak tahu ya, misalnya kalau ada orang misalnya dia aktif, dia terlibat karena nilai kesadaran yang sudah terbangun, kemudian dia aktif memberikan pengawasan. Nah, itu kan mesti harus diselesai dalam konteks regulasi, sehingga merasa apa peran yang dia lakukan itu dia merasa terlindungi sebagai warga negara yang baik gitu. Nah, itu kan juga menjadi bagian PR di internal Bawaslu untuk menyelesaikannya. Kalau tidak, saya kira agak repot juga. Kita mendorong, apalagi ini kerja-kerja pengabdian, ini kerja-kerja yang notabene-nya tidak difasilitasi ya, tapi menuntut kesadaran kewargaan negaraan yang baik, bahwa yang kita harapkan adalah terselenggaranya pilkada pemilu yang berintegritas gitu. Jadi banyak hal yang harus dibangun. Sekarang saya mencermati beberapa gerakan yang sudah dilakukan dalam pemilu dan pilkada yang lampau, kadang-kala ini kemudian tidak bergerak secara maksimum ya. Nggak nampak efek pengaruhnya. Contoh kasus misalnya tentang masih maraknya isu praktik money politik yang walaupun itu kemudian susah dibuktikan ya, karena salah satu penyebabnya menurut saya keterbatasan regulasi yang mengatur secara kuat, di mana seorang warga yang melaporkan misalnya, atau warga yang kemudian menerima uang kemudian dia melaporkan, itu bisa dilindungi misalnya. Itu jadi problem juga menurut saya. Apalagi bicara Pariaman ya. Lagi bicara di Pariaman. Jadi menurut saya ini gerakan yang sangat luar biasa, sebuah kebijakan yang perlu kita dorong, tapi memang tentu kemudian agar ini tidak hanya sekedar jargon gitu, tidak hanya sekedar sebuah gerakan seremonial, tentu harus didukung oleh perangkat-perangkat regulasi pengawasan yang tentu melekat dalam kerja-kerja yang dilindungi secara undang-undang atau regulator gitu. Itu menurut saya. Terkait masalah di media sosial, terkait apa yang saran untuk masyarakat untuk bijak melakukan pengawasan partisipatif melalui media sosial, karena banyak juga itu kan isu yang tidak benar atau kan langsung dia makan dan langsung dia sebarkan. Ini gimana cara mengatasi ini untuk masyarakat? Ya, saya kira memang jawabannya memperkuat gerakan ini ya. Apalagi sekarang orang dengan mudah menjadikan media sosial sebagai alat kampanye misalnya, yang dimana di situ bisa saja ruang-ruang kampanye-kampanye yang tidak baik ya, hoak dan macam-macam itu bisa berkembang dengan sangat pesat. Jadi gerakan ini tentu betul-betul disiapkan dengan sematang mungkin, didukung oleh regulasi, didukung oleh fasilitasi yang relatif baik, sehingga kemudian kampanye soal gerakan itu begitu booming, sehingga dengan demikian ini mudah-mudahan akan menjadi sesuatu yang menjadi dalam istilah saya itu orang merasa was-was kalau seandainya mereka berpolitik dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang manipulatif, dengan cara-cara yang menggunakan kekuatan uang dan macam-macam. Jadi kampanye ini mesti memang terus digerakkan, digalang sedemikian rupa, paling tidak ini berefek secara psikologis bagi para peserta politik, peserta pemilu untuk bermain tidak benar dalam proses pemilu ini. Jadi ini harus dibangun sebuah skenario bahwa ini memang Bawaslu didukung oleh masyarakat, didukung oleh kader pengawas di tingkat basis, di tingkat pemilih, sehingga kemudian mereka semakin merasa tidak nyaman untuk melakukan praktik-praktik yang tidak diatur dalam undang-undang. Saya kira ini memang harus digerakkan. Yang terakhir yang menurut saya penting adalah seperti apapun
bentuk tantangan beratnya dinamika politik yang ada, tentu gerakan-gerakan baik ini tetap harus dibangun menurut saya. Kita tidak boleh pesimis, tentu optimisme tetap harus kita gerakkan, kita bangun, kita kembangkan, kita perbesar, sehingga dengan demikian kesadaran-kesadaran masif itu membuat orang semakin mawas diri untuk merasa khawatir untuk melakukan berbagai tindakan praktik-praktik penyelewengan dalam proses pemilu dan pilkada. Satu lagi Jo, sebelum dikit close, itu ada pertanyaan khusus terkait masalah apakah karakter sosiologis politisi masyarakat Padang Pariaman bisa membuat pemilu berjalan aman di Padang Pariaman? Orang Pariaman, masyarakat Pariaman ini kan masyarakat pantai, masyarakat masyarakat pantai itu biasanya memiliki karakter yang sangat terbuka, cepat menerima perubahan gitu ya, kalau ada perubahan yang datang dari luar gitu. Kemudian orangnya agak lugas gitu, orangnya bisa disebut fanatik nggak lah? Apa? Fanatik soal apa? Tapi yang jelas bagi saya begitu, dia orangnya sangat dinamis, terbuka, kemudian cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan, ya, sehingga kemudian mereka bisa dengan cepat menerima berbagai perubahan-perubahan yang datang dari luar itu, ya. Jadi menurut saya terkait dengan soal bagaimana orang Pariaman merespon perubahan sistem pemilu, sistem politik itu kan ternyata berjalan baik di Padang Pariaman, ya. Orang masyarakatnya terkenal dengan budaya cemee dan macam-macam. Mungkin gelombang gelombang dinamikanya lebih tinggi, tapi mereka sebenarnya punya sisi yang sangat bisa menerima sesuatu itu dengan dinamika yang lebih tinggi, ya. Tapi dalam konteks menurut saya bagaimana kemudian budaya Piaman ini, budaya Tabui ini, saya kira ini kan sebuah potensi yang kuat kalau kita kemudian dorong bagaimana dalam proses politik itu ruang-ruang diskursus itu memang dibuka, ya. Jadi orang pantai itu, orang pesisir itu saya kira lebih siap berdialektika, berdinamika gitu, ya. Dan saya kira proses politik yang terbuka ini tentu sangat inheren dengan budaya politik masyarakat Piaman. Suasana hiruk pikuknya luar biasa, tapi kemudian setelah selesai mereka bisa menerima itu dengan baik. Saya kira ini menjadi sesuatu role model, best practice yang patut kita jaga dan kita terus kembangkan, saya kira. Terus kemudian terkait dengan membangun partisipasi pengawasan partisipatif, di situ pula tantangannya, karena masyarakat Piaman itu masyarakat Piaman, ya, dalam artian kota Pariaman, Padang Pariaman, karena dia masyarakatnya terbuka, egaliter, itu memang penyelenggara termasuk juga bagaimana meyakinkan mereka agar terlibat dalam gerakan kerelawan ini. Saya kira memang tidak begitu mudah juga meyakinkan mereka supaya terlibat, ya, karena orang pesisir itu kan orangnya to the point. Kadang-kadang ada hal yang menguntungkan bagi dia mau ikut, tapi ada sesuatu yang tidak dianggap menguntungkan, mereka mungkin ragu-ragu dan bahkan kemudian tidak mau terlibat. Jadi menurut saya dinamika dan budaya masyarakat Piaman yang cenderung lugas, ya, itu saya kira butuh juga cara-cara kreatif agar bagaimana mereka kemudian terlibat aktif dalam proses politik ini, terutama dalam hal ikut terlibat dalam mengawasi gitu, ya. Jadi ini PR juga bagi kita semua, bagi penyelenggara, agar kemudian budaya-budaya lokal itu menjadi bagian yang penting untuk dijadikan sebagai unsur yang penting untuk membangun sebuah gerakan. Saya kira itu yang penting yang ingin saya sampaikan dalam konteks pengawasan partisipatif. Oke.
Oke, sahabat Bawaslu, cukup di sini dulu bincang-bincang kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta sarannya dulu kepada Bang Ajo terkait menghadapi pemilu 2024. Apa strategi kita untuk masyarakat? Ya, oke. Saya tetap masih percaya bahwa PR-PR yang dulu belum bisa diselesaikan dengan maksimum tentang bagaimana tantangan mendorong kualitas demokrasi kita, kualitas pemilu kita, itu kan masih bertumpu pada persoalan-persoalan utama. Ya, pertama itu soal bagaimana kita membatasi ruang gerak isu money politik, kemudian membatasi ruang gerak politik kedaerahan, politik kesukuan. Nah, ini kan bagian yang menjadi hal yang mesti kita minimalisir, ya. Tentu dengan beberapa tantangan utama itu, agar kemudian politik itu, proses politik dan pemilu itu berjalan dengan baik, tentu bagaimana KPU, Bawaslu bersama KPU dan masyarakat dan kekuatan masyarakat sipil untuk mendorong gerakan-gerakan yang mengarah pada basis wacana gagasan itu perlu diperkuat gitu menurut saya. Jadi agar kemudian proses output dari proses pemilu yang menghasilkan pemimpin legislatif, di eksekutif benar-benar orang yang dianggap punya kapasitas yang terpilih, bukan karena faktor kedekatan emosional, bukan karena faktor kedekatan kesukuan gitu, kedaerahan, tapi lebih mengarah kepada soal kapasiti, soal track record orang, soal kemudian investasi orang yang sudah berbuat baik untuk masyarakat. Jadi kita dorong bagaimana proses pemilu di Padang Pariaman, proses pilkada di Padang Pariaman memang bertarung, berkontestasi dalam aspek ide dan gagasan, ya, bukan lagi bicara soal-soal yang sangat sentimental gitu, soal-soal yang berkaitan hubungan dengan perasaan, dengan sikap-sikap dengan sikap-sikap yang tidak mencerminkan kualitas yang baik, seperti tentang adu visi, gagasan, janji gitu, ya, sehingga kemudian benar-benar ke depan kita berharap yang memimpin Padang Pariaman di legislatif, yang memimpin Padang Pariaman di eksekutif itu betul-betul orang yang punya kapasitas, orang yang punya kapabilitas, bukan orang yang hanya berpatokan berbasis pada modal politik yang besar, ya, berupa uang, ya, tapi orang-orang yang betul-betul punya visi intelektual, visi program yang kuat, sehingga kemudian harapan kita ujungnya tentu pemilu itu intinya adalah menghadirkan pemimpin yang mengurus rakyat, ya, yang melayani rakyat. Tentu bukan pemimpin yang kita harapkan yang kemudian memanfaatkan keberdayaan rakyat untuk berkuasa untuk selama-lamanya, bukan itu, ya. Jadi itu poin saya ke depan. Itu aja, Jo. Kalau tidak, tentu kita tidak akan bisa pernah bangkit gitu. Kalau andalannya adalah hanya melayani soal-soal bagaimana kebiasaan dan kesukaan masyarakat yang hanya karena suka berfoto, hanya suka bertemu, kemudian itu yang menjadi acuan gitu. Jadi soal merakyat saya kira bukan menjadi bagian utama, tapi bagaimana kita meluaskan soal ruang-ruang publik di mana di situ akan terjadi adu gagasan, adu ide, adu program, adu kapasiti, dan saya kira nanti mungkin ini juga menjadi bagian yang perlu didorong terutama oleh KPU sebagai penyelenggara, membuka ruang-ruang publik, dialog-dialog, debat-debat yang saya kira penting untuk bagi pendidikan politik masyarakat secara luas gitu. Sehingga muncullah bibit-bibit yang akan memimpin Padang Pariaman. Ya, saya kira begitu prosesnya ke depan. Jadi Bawaslu, KPU tidak hanya bekerja hanya soal teknis, ya, yang ada gitu, melaksanakan pengawasan secara prosedur, ya, tapi pada sisi lain kan Bawaslu dan KPU kan punya tanggung jawab juga melakukan upaya pendidikan pemilih, melakukan pendidikan politik, sehingga kemudian masyarakat sangat sadar, memiliki kesadaran yang kuat, kesadaran politik yang kuat dalam menentukan pilihan politiknya gitu.
Oke, sahabat Bawaslu, dimanapun saja berada di sore ini, barusan kita sudah berbincang-bincang lebih kurang setengah jam bersama Ajo Ari, dan terima kasih Ajo Ari atas atensinya atau waktunya ke Bawaslu Kabupaten Padang. Sama-sama Adinda. Ya, moga-moga Biwa. ke depan atau Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Oke. Jadi Bawaslu tetap harus optimis bahwa pemilu pilkada di Padang Pariaman bisa berjalan sesuai dengan tahapan, sesuai dengan kehendak semua pihak, memiliki legitimasi yang kuat, kepercayaan kuat, sehingga betul-betul kemudian pemimpin terpilih adalah pemimpin yang punya legitimasi yang kuat dalam masyarakat. Oke, Ajo Ari, terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Mohon maaf atas salah kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.